Baik, kita akan melanjutkan materi selanjutnya masih di bab deret tahingga. Di video sebelumnya, saya sudah jelaskan tentang deret positif. Kali ini saya akan menjelaskan lebih lanjut lagi, khususnya tentang tips dan trik gimana cara memecahkan soal deret positif. Nah, langkah-langkah, langsung saja ke langkah-langkah untuk menyelesaikan soal deret positif, ya. Nah, langkah-langkah ini jarang sekali dijelaskan secara eksplisit ya di buku maupun penyampaian dosen. Nah, kali ini saya merangkum langkah-langkah untuk menyelesaikan soal deret positif ya. Jadi, langkah pertama yang mesti dilakukan adalah bukan uji deret positif, tapi gunakan teorema divergensi deret ya. Oke, teorema divergensi deret. Nah, ini adalah yang pertama kali kita lakukan. Nah, caranya adalah dengan gunakan limit n mendekati tahingga terhadap AN, ya, atau soalnya itu AN. Nah, jika hasilnya adalah sama dengan 0, maka kita lakukan, ya, kita lakukan uji, ya, lakukan uji. Oke, dalam hal ini adalah lanjut ke langkah 2. Nah, kalau hasilnya tidak sama dengan 0, berapapun itu tidak sama dengan 0, maka kita simpulkan bahwa deret tersebut divergen. Ya, oke ya. Ini adalah langkah pertama yang kita lakukan, teorema divergensi deret. Kemudian, langkah kedua, kita kalau hasilnya sama dengan 0, maka lakukan salah satu uji ya. Ada 4 uji di sini. Gunakan salah satu. Oke, jadi gunakan salah satu karena masing-masing uji akan punya karakteristik masing-masing. Ya. Uji banding biasa atau gunakan uji banding limit atau menggunakan uji integral atau menggunakan uji rasio ya, 4 uji ini. Nanti saya akan menjelaskan kapan kita menggunakan uji banding biasa, kapan menggunakan uji banding limit, kapan menggunakan uji integral, kapan menggunakan uji rasio. Nah, biasanya untuk soal masing-masing uji ini beda-beda karakteristiknya supaya kita tidak salah langkah atau salah uji. Baik, setelah itu akan ada lakukan uji-uji ya. Nah, dari uji ini jelas nanti akan disimpulkan apakah ya deretnya itu divergen ataukah sebaliknya konvergen. Baik, saya akan melanjutkan ngebahas uji-uji tersebut ya. Nah, yang pertama uji banding biasa ya. Sebelumnya sudah saya jelaskan sih ya tentang uji banding biasa, tapi kali ini saya akan jelaskan lebih detail tentang uji banding biasa. Gimana caranya menjawab kalau menggunakan uji banding biasa? Contoh ya, contohnya adalah tentukan kekonvergenan dari deret n sama dengan 1 ya, sigma n sama dengan 1 sampai tahingga 1 per n kuadrat plus 7. Nah, oke. Nah, tentunya kita harus bandingkan uji banding biasa itu adalah si soal dengan si deret P. Ya. Nah, baik. Langkah pertama adalah gimana langkah-langkahnya? Langkah pertamanya adalah definisikan. Definisikan nilai n. Nah, langkah pertama seperti ini. Jadi tulis jawabannya adalah untuk setiap
ya untuk setiap N lebih besar sama dengan 1, ya jelas lihat batasnya aja ya, batas bawahnya ya, N sama dengan 1 sampai tak hingga kan. Berarti kalimatnya adalah untuk setiap N lebih besar sama dengan 1, ya maka berlaku nah lanjut ke yang kedua ya. Jadi berlaku apa? Berlaku ya sudah, pilih 0 lebih kecil dari 1 per N kuadrat plus 7 lebih kecil dari 1 per N kuadrat. Ya. Nah, di sini kita harus memilih dulu ya, memilih dulu pembandingnya ya. Ini kan 1 per N kuadrat plus 7 adalah identik dengan 1 per N kuadrat ya. Oke. Jadi kalimatnya adalah untuk setiap N lebih besar sama 1 maka berlaku pertigasamaan ini ya. Pilih 0 lebih kecil dari 1 per N kuadrat plus 7 lebih kecil dari 1 per N kuadrat ya. Nah, karena sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga samakan ya batasnya ya, batas bawah batas atasnya samakan 1 per N kuadrat, yaitu si pembandingnya ya. Karena direct ini merupakan suatu direct P yang konvergen. Lah, tahu dari mana konvergen? Karena kita sudah tahu kalau ada 1 per N pangkat P ya, kalau P-nya lebih besar dari 1 maka konvergen. Kalau P-nya lebih kecil atau sama dengan 1 maka divergen. Sedangkan ini 1 per N kuadrat. P-nya kan 2 nih. P-nya 2. Ya 2 lebih besar dari 1 maka konvergen kan. Ya. Karena sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga 1 per N kuadrat direct P yang konvergen, maka akibatnya direct sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga 1 per N kuadrat plus 7 juga konvergen ya. Juga konvergen. Nah, kita mesti analisis ya. Kenapa kok ini lebih kecil dari ini kan? Hati-hati ya. Begini logikanya. 1 per N kuadrat plus 7. 1 per N kuadrat. Lihat, penyebutnya lebih besar mana? Penyebutnya lebih besar ini kan? Ya. Otomatis 1 per yang lebih besar dengan 1 per yang lebih kecil. Jelas, ini lebih kecil kan? Ya. Ya, lebih kecil ya. Paham ya? Jadi kayak ini aja, 1 per 10 dibanding 1 per 2. Lebih kecil mana? Lebih kecil 1 per 10. Kenapa? Karena si pembaginya dia lebih besar, ya kan? Ya, logikanya seperti ini ya. Jadi sebelum kita menyimpulkan seperti ini, kita harus tahu logikanya seperti ini ya. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan ya kapan ciri-cirinya suatu direct menggunakan uji banding biasa. Ya. Contohnya bentuknya seperti inilah, 1 per N kuadrat plus 7. Ya. Kalau kita bayangkan, dia bentuknya ya adalah dia kan lebih kecil ya, lebih kecil dari sesuatu direct P yang konvergen ya, 1 per N kuadrat. Maka ini bisa uji banding biasa ya. Kelihatan kan dia lebih kecil. Kenapa? Karena penyebutnya lebih besar. Oke. Atau sebaliknya, ada soal 1 per N min 10. Ya. Lihat, 1 per N min 10, pembandingnya kan 1 per N ya. 1 per N kan divergen. 1 per N itu divergen, ini kan konvergen. 1 per N kan divergen. Nah, kemudian 1 per N min 10 dia jelas lebih besar dari 1 per N. Kenapa? Karena pembaginya dia lebih kecil. Ya, oke. Seperti ini ya contohnya. Ini untuk N-nya lebih besar sama dengan 11 ya. Seperti ini, supaya nggak negatif. Oke, ya ini jelas 1 per N min 10 untuk N lebih besar sama dengan 11, dia nilainya akan lebih besar dari 1 per N. Ya, kenapa? Karena penyebutnya dia lebih kecil ya kan, N-10 lebih kecil dari N. Maka nilai ini, yang ini akan lebih besar dari 1 per N.
Sehingga sesuatu yang lebih besar dari yang divergen, ya jelas sesuatu itu akan divergen juga. Ya. Oke, gini ya. Jadi seperti ini yang simpel-simpel bentuknya bisa dibandingkan menggunakan uji banding biasa. Baik, selanjutnya untuk uji banding limit. Gimana cara nyelesain uji banding limit? Ya, jadi misal ya, kita ada soal nih, contoh soal, tentukan kekonvergengan dari sigma N sama dengan 1 sampai ta hingga dari suatu dari 1 per akar N plus 2. Ya. Oke, jadi langkah-langkahnya adalah yang pertama, misalkan ya, misalkan AN ya, sigma AN, misalkan sigma AN dulu ya, langkah pertama. Jadi misalkan sigma N sama dengan 1 sampai ta hingga AN itu sama dengan sigma N sama dengan 1 sampai ta hingga, ya soalnya ya, tulis soalnya 1 per akar N plus 2. Nah, setelah itu, langkah kedua kita akan memilih nih, yaitu pilih deret P sebagai pembanding. Okay. Sebagai pembanding ya. Tentunya deret P-nya yang mirip atau identik dengan si soal itu. Yaitu tinjau ya. Kalimatnya tinjau sigma N sama dengan 1 sampai ta hingga Bn sama dengan sigma N sama dengan 1 sampai ta hingga 1 per akar N ya. Akar N. Akar N itu kan ingat ya, selaku deret P 1 per N pangkat P ya. Kalau P-nya lebih besar dari 1 maka konvergen, kalau P-nya lebih kecil sama dengan 1 maka divergen. Nah, ini kan setengah ya, P-nya setengah. Akar N itu kan N pangkat setengah. Sehingga lebih kecil atau sama dengan 1. Maka ini adalah yakni deret P yang divergen. Deret P yang divergen ya. Jadi ini divergen pembandingnya. Nah, setelah itu langkah ketiga kita akan limitkan ya, limit N mendekati ta hingga AN per BN ya. Nah, sekarang kita akan limitkan nih. Coba limit N mendekati ta hingga AN per BN ya. Berarti kan 1 per akar N plus 1 dibagi 1 per akar N. Dapat sama dengan limit N mendekati ta hingga akar N dibagi akar N plus 1 ya. Oke. Jadi sama dengan limit N mendekati ta hingga akar N per N plus 1 sama dengan ini hasilnya nanti akan didapat 1 ya. Hasilnya kan akan sama dengan 1. Oke. Nah, setelah itu langkah keempat terakhir adalah simpulkan ya. Simpulkan hasilnya. Simpulkan hasilnya ya. Nah, simpulkan hasilnya gimana? Oke. Kita lihat ya. Karena hasilnya adalah sama dengan 1 ya. Ingat, sebelumnya sudah saya jelaskan ya. Simpulan itu ada 3 macam ya. Kalau sama dengan L antara 0 sampai ta hingga, maka ia akan sama-sama ya. Sama-sama konvergen atau divergen. Kalau hasilnya sama dengan 0 ya, sama dengan 0. Ya sudah, jika BN konvergen maka AN juga ikut konvergen ya. Kalau hasilnya ta hingga, misalkan hasilnya ta hingga, ya sudah, jika BN-nya divergen maka AN ikut juga divergen ya, seperti itu. Oke. Nah, karena di sini hasilnya 1 itu kan di antara 0 sampai ta hingga, maka karena pembandingnya divergen ya, maka hasilnya akan sama-sama. Ya udah. Berarti hasilnya adalah sigma N sama dengan 1 sampai ta hingga 1 per akar N plus 2 akan sama-sama divergen.
Oke ya, lanjut. Kita akan belajar tentang yang ketiga, yaitu uji rasio. Nah, untuk uji rasio ini memiliki ciri ya. Ciri kapan menggunakan uji rasio adalah biasanya ya ada bentuk faktorial ya, misalkan sesuatu faktorial atau suatu konstanta pangkat n itu biasanya langsung menggunakan uji rasio ya. Nah, uji rasio ini adalah rho sama dengan hasil limit n mendekati tak hingga, yaitu suku setelah an plus 1 dibagi suku sebelumnya. Nah, hasilnya adalah ada 3 macam. Kalau sama dengan 1, tidak ada kesimpulan ya. Tidak ada kesimpulan. Kalau lebih besar dari 1, divergen. Kalau lebih kecil dari 1, konvergen. Ya. Oke. Oke. Ini mudah sekali caranya, yaitu yang pertama kita langsung saja tentukan rho-nya ya. Jadi limit n mendekati tak hingga suku setelah bagi suku sebelum, ya sudah. Langkah kedua langsung simpulkan ya. Simpulkan hasilnya ya sesuai dengan ini. Yang keempat, ada namanya uji integral. Uji integral. Nah, uji integral itu ciri-cirinya ya. Ciri-ciri itu adalah ya sudah, selain ciri yang tidak 3 tadi ya, uji banding biasa, uji banding limit, uji rasio, ya udah itu kita pakai uji integral, biasanya begitu ya. Contohnya adalah ada sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga. Nah, ini susah ya, n kali e pangkat min 3n kuadrat. Ini kan menggunakan uji banding biasa, uji banding limit ya. Oke. Kalau uji rasio bisa jadi ya. Ini kan kita jelas. Ini kan n pangkatnya 1, pangkat dipangkatkan sesuatu yang derajatnya 2, pangkat 2. Ini adalah menggunakan integral substitusi, kelihatan ya. Sehingga menggunakan uji integral ya. Langkah-langkahnya yang pertama adalah misalkan jadi suatu fungsi yang kontinu. Jadi fx sama dengan ya bentuknya kayak ini ya. Seperti ini. Jadi kalau misalkan fx dulu, jadi kalau dalam hal soal ini berarti kan misalkan fx sama dengan x pangkat min 3x kuadrat ya, seperti ini. Jika diubah aja n menjadi x. Langkah kedua selanjutnya adalah definisikan batas ya. Jadi kalimatnya nyambung, misalkan fx sekian, continue di 1 sampai tak hingga ya, sesuai dengan batas yang ditanyakan di soal. Oke. Nah, kemudian langkah ketiga adalah langsung integralkan integral a sampai b ya, jadi fx dx ya sama dengan integralkan ya. Dalam hal ini adalah integral 1 sampai tak hingga x pangkat min 3x kuadrat dx. Gunakan integral tak wajar ya. Nah, kemudian langkah keempat saya tulis di sini saja, yaitu simpulkan ya. Simpulkan. Kesimpulannya ada 2. Kalau hasilnya adalah plus tak hingga atau min tak hingga, maka divergen. Kalau hasilnya di antara min tak hingga sampai tak hingga, maka konvergen. Seperti itu. Simpel ya. Baik, ini adalah halaman terakhir yang akan kita lakukan, yaitu kita akan mencoba menebak semua soal 17 soal ini cukup menggunakan uji apa saja ya. Baik. Yang pertama, ini kita menggunakan uji apa? Uji rasio. Kenapa uji rasio? Karena ingat, tanda-tanda uji rasio adalah ada sesuatu pangkat n-nya atau ada faktorialnya ya. Oke. Ini uji apa nih? Oke. Ini uji apa? Uji banding biasa cukup ya. Uji banding biasa. Kenapa? Karena pembandingnya kan gini ya. Pembandingnya kan 1 per n kuadrat. Ini adalah konvergen nih. Ini konvergen ya. Ini konvergen. Sedangkan ini pembaginya kan lebih besar. Paham nggak? Lebih besar. Sehingga
hasilnya kan akan lebih kecil. Kenapa? 1 dibagi sesuatu yang lebih besar akan lebih kecil dari 1 dibagi sesuatu yang lebih kecil, ya. Jadi seperti ini. Jadi yang kedua ini menggunakan cukup uji banding biasa, ya. Tidak perlu uji banding limit. Oke. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga ini bentuknya cukup kompleks, ya. Cukup kompleks. Ada pengalinya 2, ada di akar N plus 2. Ya, ini cukup kompleks, lebih kompleks dari yang di atas, sehingga menggunakan uji banding limit. Ya, pembandingnya apa? Pembandingnya adalah 1 per akar N, ya, yang identik. Kemudian, nomor 4, menggunakan uji banding limit. Kenapa? Karena bentuknya kompleks, ya. Kompleks dari yang seperti yang nomor 2. Nomor 2 itu simple, ya, bisa UBB, tapi nomor 4 menggunakan UBL atau uji banding limit. Pembandingnya, ya sudah, berarti 1 per N pangkat 7 per 6, ya. Oke, ini pembandingnya. Kemudian N pangkat min 3 N kuadrat ini sudah kita bahas di halaman sebelumnya, menggunakan uji integral, ya. Uji integral. Kemudian nomor 6 menggunakan apa? Nomor 6 karena ada sesuatu pangkat N-nya, ya, nomor 6, maka menggunakan uji rasio, ya, bisa menggunakan uji rasio. Oke. Lanjut nomor 7, ya. Nah, ini adalah bentuk cukup kompleks, ya, cukup kompleks sehingga kita menggunakan uji banding limit, ya. Kalau uji banding biasa itu simple, ya, lebih sederhana. Kalau ini juga bisa kita lihat langsung dengan mata kesimpulannya. Kalau UBB kan bisa lihat, ya, pembanding dengan soal, wah, kelihatan ini lebih kecil si soal daripada pembanding, sehingga pembandingnya konvergen, maka ikut konvergen. Kalau ini kita melihat dengan mata, tidak sulit menyimpulkan bahwa itu konvergen atau divergen, sehingga menggunakan dibandingkan dengan uji banding limit dengan 1 per N, ya, 1 per N pembandingnya. Karena selisihnya adalah derajatnya 1, kan. Pembilang 1 penyebut 2, sisanya bagi 1 per N, kan. Nah, sekarang ini menggunakan apa? Selanjutnya menggunakan uji banding limit juga. Kenapa menggunakan uji banding limit juga? Karena bentuknya cukup kompleks. Nah, sekarang pembandingnya apa? Hati-hati, ya. Yang bawah itu kan N pangkat 1, kemudian dikalikan N pangkat, ya, pangkat setengah, ya. 1 tambah setengah, berarti pembandingnya adalah N pangkat 3 per 2. Ya, seperti ini. Nah, selanjutnya, ini ada bentuk N faktorial. Berarti ini langsung saja uji rasio, ya. Gunakan uji rasio. Oke, lanjut. Ada N faktorialnya, uji rasio juga, ya, uji rasio juga. Kemudian ada N plus 3, N kuadrat, akar N. Nah, ini bentuk uji banding limit juga, ya. Namun pembandingnya 1 per berapa nih? Pembilang pangkat 1, penyebut pangkat 2 tambah setengah. 5 per 2. Berarti pembilang pangkat 1, bawahnya pangkat 5 per 2, ya. Berarti berapa tuh? 3 per 2, ya. Sebagai N pangkat 3 per 2 pembandingnya, ya. Oke, ini adalah menggunakan uji banding limit. Next, kita lanjutkan nomor 12. Ini menggunakan uji rasio, ya. Ada faktorialnya seperti ini. Kemudian ini, kalau bentuk peluang seperti ini jelas susah, ya. Nggak bisa menggunakan uji banding limit, uji banding biasa. Yang mungkin adalah uji rasio atau uji integral. Karena uji rasio biasanya tanda-tandanya ada faktorial dan ada sesuatu pangkat N, maka kita bisa simpulkan ini menggunakan uji integral, ya. Karena uji integral itu adalah ciri yang selain uji rasio, uji banding limit, uji banding biasa. Lanjut nomor 14, ada 2 pangkat N, ya, sesuatu pangkat N, maka ini menggunakan uji rasio, ya. Selanjutnya nomor 15, ada suatu pangkat N, uji rasio juga, ya. Lanjut N pangkat 3 pangkat N, wah, lagi-lagi uji rasio juga, ya. Ada suatu pangkat N. Kemudian 1 per akar N kuadrat min 1, ya. Nah, ini hati-hati. Ini adalah apa nih? Mirip dengan 1 per N, ya kan? Ya. Cuman dalam hal ini dia ininya lebih besar, ya. Oke, sebentar. Kita mesti lihat. Nah,
Kalau 1/n atau 1/akar n², itu kan dia kan divergen ya. Divergen kan, karena n-nya pangkat 1 ya. 1/akar n². Nah, ini, yang soal ini 1/akar n² min 1. Baik, karena soal ini pembaginya itu lebih kecil kan? Pembaginya lebih kecil nih. Sesuatu yang lebih kecil dibanding sesuatu yang lebih besar, hasilnya akan lebih besar ketika satu dibagi sesuatu yang lebih kecil ya kan. Nah, sehingga karena yang ini pembandingnya sudah divergen, maka si soal pun dia akan lebih besar lagi, lebih divergen. Sehingga ini bisa menggunakan uji banding biasa. Nah, kalaupun menggunakan uji banding limit juga oke. Ini bisa menggunakan uji banding limit juga bisa ya. Jadi sebetulnya kalau disimpulkan, soal yang menggunakan uji banding biasa itu biasanya bisa menggunakan uji banding limit ya, tapi tidak sebaliknya. Soal yang agak kompleks harusnya uji banding limit tidak bisa atau sulit menggunakan uji banding biasa. Baik, sekian untuk materi tentang tips dan trik memecahkan soal dari positif. Semoga bermanfaat.